Selamat pagi Bapak Ibu, kita bertemu di dalam acara Ku Perlu. Tema kita hari ini, bolehkah menikah lebih dari satu istri? Saudara, mungkin ada pertanyaan, apakah kekristenan membolehkan pernikahan lebih dari satu istri? Mungkin ada orang yang bertanya demikian oleh karena didasari satu motivasi untuk dapat menikah kembali. Atau mungkin mereka melihat di sekeliling mereka ada rekan-rekan yang memiliki 2 atau 3 bahkan 4 istri, di mana agamanya mengizinkan dan mensahkan pernikahan tersebut. Memang di dalam Alkitab, pernikahan pertama lebih dari satu istri ada, yaitu Lamek, keturunan Kain, menikah dengan 2 istri. Tetapi itu bukan sebagai satu acuan. Marilah kita melihat di dalam Maleakhi pasalnya yang kedua, ayat 14 dan ayat 15, tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab. Maleakhi pasal 2 ayat 14 dan 15 ini berbicara 3 hal kepada kita, yaitu bahwa pernikahan itu adalah suatu perjanjian dari Allah. Yang kedua, pernikahan berdasarkan prinsip keesaan Allah atau Trinitas. Yang ketiga, pernikahan adalah suatu komitmen kesetiaan. Saudaraku, di dalam Maleakhi kita akan belajar bagaimana pernikahan Kristen didasarkan pada satu ikatan perjanjian, atau dalam bahasa Ibraninya berit. Berit adalah perjanjian yang dilakukan oleh Allah, pribadi yang lebih tinggi kepada pribadi yang lebih rendah, yaitu manusia. Perjanjian darah, perjanjian yang terikat seumur hidup. Maka pernikahan Kristen bukanlah semacam kontrak yang hanya berlaku 2 atau 3 tahun. Pernikahan Kristen adalah satu perjanjian yang mengikat seumur hidup antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan Allah di dalam kesakralan pernikahan kudus di gereja. Dan orang Kristen wajib mematuhinya. Pernikahan Kristen adalah pernikahan oleh karena Allah yang menyatukan, Allah yang mengikat dalam satu perjanjian. Walaupun sekarang ini banyak orang sebelum menikah melakukan kontrak pranikah, yaitu pemisahan harta benda. Antisipasinya adalah jikalau mereka suatu saat berpisah, maka harta benda milik mereka aman. Tetapi hal ini tidak disarankan dan tidak pernah dilakukan di dalam perjanjian Kristiani. Komitmen yang disepakati dalam perjanjian Kristiani adalah dengan Allah, bukan dengan manusia. Karena jikalau kita berpikir melakukan kontrak pranikah akan harta, maka kita sudah berpikir suatu saat akan terjadi perpisahan atau perceraian. Maka sangat tidak disarankan orang Kristen menikah melakukan perjanjian pranikah berupa kontrak mengenai harta benda. Lalu hal yang kedua tentang pernikahan Kristen adalah berdasarkan prinsip keesaan. Maleakhi pasal 2 ayat 15 mengatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh,
Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Kita percaya akan adanya Allah yang esa. Kita juga percaya bahwa Allah yang esa itu memiliki 3 pribadi yang kita kenal dengan Tritunggal atau Trinitas. Meskipun kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah dengan 3 pribadi yang esa, kita konsisten untuk melakukan satu pernikahan yang bersifat tunggal, yang satu, bukan banyak. Oleh karena Allah kita itu tunggal, esa. Allah yang esa itu saling berkomunikasi di dalam dirinya, saling mengasihi di dalam dirinya, di dalam pribadi-pribadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sehingga di sini kita melihat kekristenan adalah satu ajaran yang tegas, yang jelas. Karena kita percaya pada Tuhan yang esa satu-satunya, maka kita juga di dalam praktek pernikahan kita harus memiliki hanya satu istri, tidak bercabang-cabang. Inilah yang menjadi alasan Trinitarian, yaitu ketritunggalan Allah. Allah yang esa namun Tritunggal. Pernikahan 2 orang digabung menjadi satu. Dan komitmen kesatuan itu adalah satu komitmen seumur hidup yang harus dipegang, yang harus dijalankan. Hal yang ketiga yang harus kita lihat adalah tentang kesetiaan, saudara-saudara. Di mana dikatakan bahwa janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Maka jikalau ada niat-niat ingin menikah dengan istri kedua, istri ketiga, mengambil madu dari istri muda kita, maka di situ sudah terjadi ketidaksetiaan. Sekalipun niat itu ingin dilaksanakan, maka itu adalah satu kesalahan dari ketidaksetiaan di dalam pernikahan. Pada waktu kita melakukan janji nikah, kita sudah berjanji untuk sehidup semati, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam sehat dan sakit, dalam susah dan senang. Maka 3 prinsip ini harus kita pegang di dalam pernikahan Kristen kita, sehingga kita boleh menjadi rumah tangga Kristen yang menjadi contoh, menjadi kesaksian bagi orang-orang lain. Sehingga kita tidak diperbudak oleh hawa nafsu, keinginan-keinginan daging kita. Kiranya Tuhan menyertai keluarga kita, rumah tangga kita. Amin.